Kebaktian sore hari raya Pentakosta sudah tiba. Hosea pasal 6 berkata bahwa kita bisa menerima Roh Kudus hanya ketika kita mengenal Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 22 ada tertulis, Roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan kepada semua umat manusia, bukan? Kemudian, jika kita memahami bahwa Tuhan tidak hanya sebagai Bapa, tetapi juga mengenal Tuhan Ibu, semua kehidupan manusia akan dapat sepenuhnya menerima berkat Roh Kudus yang diberikan di zaman Roh Kudus ini. Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Ibu, Sumber Air Kehidupan. Inti khotbah hari ini adalah air kehidupan. Mari kita perhatikan air sebentar. Seperti yang kita ketahui, 70% dari tubuh kita adalah air, bukan? Kalau kita kehilangan 1 atau 2% dari itu, apakah yang akan terjadi? Kita kesusahan menahan kehausan. Namun demikian, apakah akibatnya jika kita kehilangan 12% air pada tubuh kita? Jika itu terjadi, akibatnya adalah kematian. Melalui ini, kita bisa mengetahui air sangat penting bagi kehidupan kita. Dan mudah untuk memahami alangkah besarnya zat itu memiliki pengaruh mendalam pada kehidupan kita, bukan? Kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita bisa mengatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Lalu bagaimana kehidupan rohani kita? Dunia rohani juga sama. Bahkan di dunia rohani juga sama. Jika tidak ada air kehidupan, kita tidak akan pernah hidup. Kita sudah belajar bahwa dunia jasmani adalah gambaran dan bayangan dari dunia rohani, bukan? Apa yang ada di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Air harus ada bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia jasmani. Jadi prinsip yang sama berlaku di dunia rohani juga. Karena 70% dari tubuh kita adalah air. Kita bukan apa-apa jika tidak ada air. Sederhananya tubuh kita adalah air. Terdengar aneh karena saya berkata tubuh kita adalah air. Karena hampir 70% dari tubuh kita adalah air. Bukankah saya bisa berkata begitu? Hanya kehilangan 1 atau 2% air saja timbullah kehausan parah. Jika kehilangan 12% nyawa kita sangat terancam. Kalau begitu, siapakah yang akan memberikan kita air kehidupan rohani yang sangat penting ini? Kita harus mengetahui akan hal ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu judul khotbah hari ini adalah Ibu Sumber Air Kehidupan. Siapakah yang akan memberikan kita air kehidupan rohani yang begitu penting? Mari kita lihat perkataan Tuhan di kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 17 kita baca bersama. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa apa yang paling penting tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Hanya siapakah yang memberi air kehidupan ini? Dikatakan bahwa roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan. Jadi semua umat manusia harus datang kepada roh dan pengantin perempuan. Jika begitu, kita harus mengenal siapakah roh dan siapakah pengantin perempuan terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi kepada mereka, bukan? Menurut Tritunggal, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah satu. Untuk kita memahami Roh Kudus, kita harus memahami Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dahulu, bukan? Lalu menunjuk siapakah Roh Kudus? Tuhan Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan yang bergambar laki-laki, yakni Tuhan Bapa. Siapakah yang bersama dengan Tuhan Bapa? Siapakah mempelai Bapa?
Pelajar sekolah dasar bahkan anak TK pun bisa menjawab pertanyaan ini. Siapakah mempelai ayahmu, ibuku? Mereka segera menjawab, Roh dan pengantin perempuan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, sedang memberikan apa kepada umat manusia? Mereka berkata, datang dan ambillah air kehidupan. Mengapa Tuhan ingin memimpin seluruh kehidupan umat manusia ke jalan kehidupan dengan zat yang disebut air, di antara begitu banyaknya zat di bumi ini? Itu dikarenakan fungsi dan peran air sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan kita. Seperti yang saya katakan tadi, 70% dari tubuh manusia adalah air, dan akan sangat kehausan jika kehilangan 1 atau 2%. Dan jika kehilangan 12% dari zat itu, maka itu akan mengancam kehidupan. Jadi fungsi air kehidupan berpengaruh sama dengan fungsi air jasmani. Kalau kita haus sekali secara rohani, kita harus pergi kepada siapa? Kita harus mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan, dan harus bertemu Bapa dan Ibu. Tetapi semua gereja di dunia ini tidak percaya kepada pengantin perempuan. Karena mereka tidak mempercayai pengantin perempuan, malangnya mereka sedang ada di dalam keadaan yang tidak bisa menerima air kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini, saya dan Anda semua perlu mempelajari tentang pengantin perempuan melalui firman Tuhan di Wahyu pasal 21. Mari kita melihat pelajaran mengenai hal ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepada aku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan siapa mempelai anak domba. Menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, siapakah anak domba itu? Yesus dilambangkan sebagai anak domba di dalam Alkitab. Di sini dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Wahyu pasal 22 ayat 17 dan Wahyu pasal 21 ayat 9, firmannya hampir sama. Anak domba dan mempelai anak domba, Roh dan pengantin perempuan, hanya istilah saja yang berbeda. Tetapi Tuhan Bapa dan siapa? Tuhan Ibu. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Malaikat berjanji kepada Yohanes untuk menunjukkan siapa. Dia berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, dan menunjukkan kepadanya Yerusalem, kota yang kudus. Malaikat itu menuntun kehendak Tuhan dan menyampaikan wahyu kepada Rasul Yohanes. Pasti ada suatu hal yang penting dalam menunjukkan Yerusalem kepada Yohanes dengan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Apakah yang dilambangkan sebagai Yerusalem? Untuk memperlihatkan apa malaikat itu menunjukkan Yerusalem, kota kudus? Mari kita mencari tahu melalui Galatia pasal 4 pasangan ayat itu. Galatia pasal 4 ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem surgawi adalah. Tadi Yerusalem yang turun dari surga ditunjukkan oleh malaikat yang berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 26 tertulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Jadi mempelai anak domba, pengantin perempuan, adalah siapa? Dialah ibu kita. Apa maksudnya roh dan pengantin perempuan memberikan kita air kehidupan? Maksudnya bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memberi air kehidupan. Alkitab bersaksi bahwa hanya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu saja memberi air kehidupan kepada
seluruh umat manusia. Kepada siapakah kita harus pergi jika kita haus secara rohani? Kita harus pergi kepada roh dan pengantin perempuan. Maksudnya kita harus mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita tidak boleh mengembara di tempat yang lain. Kita harus pergi kepada siapa? Kepada roh dan pengantin perempuan. Kita harus menjadi kita yang bisa menjalani hidup seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Hari ini adalah hari raya Pentakosta yang kudus untuk kita menerima Roh Kudus, bukan? Pada hari raya yang menerima Roh Kudus, ketika kita pergi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang merupakan Roh Kudus, kita dapat kuasa dari Roh Kudus dan pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan, bukan? Menurut Galatia pasal 4, untuk melaksanakan semua ini, kita harus mencari Bapa Surgawi dan siapa lagi? Ibu Surgawi. Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan pengantin perempuan, tidak menunjukkan Yerusalem yang salah. Yerusalem melambangkan apa? Kita harus mencari apa? Tuhan sudah memberikan jawabannya di dalam Galatia pasal 4 dan membiarkan malaikat itu menunjukkan kepada Rasul Yohanes Yerusalem, supaya kita bisa mengetahui hal ini. Tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita, demikianlah firman Alkitab. Kalau begitu, mari kita lihat kekuatan dan kuasa dari air kehidupan yang mengalir dari ibu yang ada di dalam Alkitab dan nubuatan Nabi tentang ibu Yerusalem melalui Zakaria pasal 14. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 tertulis bahwa roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan. Mari kita baca Zakaria pasal 14. Pasal 14 ayat 7 kita baca. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem melambangkan siapa? Tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Pada akhirnya, sumber air kehidupan yang mengalir yang menjadi sumber mata air kehidupan digambarkan sebagai ibu Yerusalem. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ibu Yerusalem adalah sumber air kehidupan. Jadi, kita harus mencari siapa ketika merasa kehausan secara rohani. Kita harus mencari roh dan pengantin perempuan. Pada zaman ini, kenapa kita harus mengenal Tuhan untuk menerima Roh Kudus hujan akhir musim? Kita semua harus mengetahui alasannya dan kembali ke Sion, di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil kita untuk menghapuskan kehausan rohani kita. Kitalah yang duluan kembali ke Sion, tetapi masih ada saudara-saudara rohani kita yang ingin dicari Bapa dan Ibu Surgawi. Kita harus cepat memberitakan tentang Sion kepada mereka. Oleh karena itu, melalui Hari Raya Pentakosta dan Hari Raya Pondok Daun, ketika kita menerima Roh Kudus, kita harus memberitakan kebenaran tentang Bapa dan Ibu Surgawi di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada sumber air kehidupan di sini. Datanglah dan hilangkanlah kehausan jiwamu. Dengan kata ini, kita harus memandu mereka, bukan? Itulah sebabnya Nabi Zakaria dengan jelas bersaksi bahwa Ibu Yerusalem adalah sumber air kehidupan, mata air kehidupan. Sekarang, mari kita baca Yehezkiel pasal 47 untuk mengetahui apakah manfaatnya dan seberapa besarnya kekuatan air kehidupan ini. Pasal 47 ayat 1 kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait pintu suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah.
Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi apa? Air itu menjadi tawar." Jika begitu, di sini air sungai yang mengalir. Apa nama sungai ini? Air yang mengalir keluar dari bait Tuhan. Disebut sebagai sungai air kehidupan di dalam Wahyu pasal 22. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Kemana saja air kehidupan mengalir, segala makhluk hidup akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Laut yang sudah mati pun bisa hidup. Dan segala makhluk hidup di sana bisa hidup. Jadi sungai itu benar-benar sungai air kehidupan, bukan? Ayat 10 kita baca. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Air itu mengalir dari mana? Tempat kudus di mana Tuhan berdiam di dalam bait suci adalah tempat maha kudus. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita perlu mempelajari tentang tempat kudus, tapi nanti itu di lain waktu. Tempat kudus dan tempat maha kudus melambangkan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Di dalam Wahyu pasal 22, dikatakan bahwa air yang diberikan Bapa dan Ibu Surgawi adalah air kehidupan. Dan di dalam Zakaria pasal 14, ditulis bahwa air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Dan di Galatia pasal 4 ditulis bahwa Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Akhirnya, air kehidupan mengalir dari Ibu Surgawi ke laut yang melambangkan seluruh dunia. Laut melambangkan masyarakat dan bangsa-bangsa menurut Wahyu pasal 17. Sejak firman kebenaran diberitakan, dan firman Bapa dan Ibu diberitakan ke seluruh dunia, jiwa-jiwa yang mati mulai menjadi hidup dan dihidupkan kembali. Di manakah pekerjaan ini terjadi? Kemanakah air kehidupan itu sampai? Semuanya hidup kemana saja air kehidupan mengalir. Air kehidupan tidak mengalir, hanya ada kematian. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan firman hidup di Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? Kalau itu sampai ke 4 kilometer, orang di dalam jarak 4 kilometer bisa hidup. Kalau itu sampai ke 40 kilometer, orang di dalam jarak 40 kilometer bisa hidup. Kalau itu sampai ke 400 kilometer, orang di dalam 400 kilometer bisa hidup. Kalau sampai ke 4.000 kilometer, orang di dalam jarak 4.000 kilometer bisa hidup. Tetapi kalau kita tidak pergi memberitakan, walaupun kita mempunyai air yang begitu kuat, apakah yang akan terjadi? Hidup tidak bisa disampaikan dimanapun, dan tidak mungkin ada arah
dan tidak ada cara untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya siapakah yang bisa melaksanakan pekerjaan ini? Hanya Roh dan pengantin perempuan bisa memberikan air kehidupan. Kemana saja air kehidupan mengalir, bangsa-bangsa yang dilambangkan sebagai laut bisa hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Perumpamannya dilambangkan dengan ikan. Ketika Yesus menjadikan Petrus salah seorang muridnya, dia berkata kepada Petrus, "Jadilah penjala manusia." Penjala ikan bekerja menangkap ikan di dalam semasa hidupnya. Alkitab berkata, kemana saja air itu sampai, segala ikan di dalam laut akan hidup. Sekarang banyak manusia mulai menerima hidup. Kita sudah mengetahui kuasa yang begitu hebat dari Bapa dan Ibu. Tetapi, jika kita ragu-ragu memberitakan Bapa Surgawi dan menyatakan Ibu Surgawi, orang-orang tidak bisa hidup karena tidak mendengar kabar baik ini. Jadi apa yang diperintahkan kepada semua anak Sion untuk dilakukan, baik mereka mendengarkan atau tidak? Memberitahukan semuanya dan memberitakannya. Memang ada orang yang seperti rawa dan paya. Alkitab berkata bahwa rawa-rawa dan paya-paya tidak menjadi tawar. Meskipun kita terus memberitakan kebenaran, ada orang yang tidak menyadarinya, tetapi kebanyakan orang akan menjadi apa setelah air kehidupan sampai? Semua anak surgawi akan tawar dan hidup, dan akan kembali kepada Bapa dan Ibu. Demikianlah nubuat yang pasti akan digenapi. Apakah kita boleh tidak percaya dan tidak melakukannya? Kita baca Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Di manakah ada tertulis bahwa tiap bulan ada buah yang baru? Tertulis dalam Yehezkiel pasal 47 bukan? Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di dalam Yehezkiel pasal 47 tertulis bahwa daunnya menjadi obat. Di sini tertulis bahwa daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Mereka akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Itu merupakan pertanyaan di sini. Siapakah yang akan menjadi raja selama-lamanya? Pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Firman ini sama dengan firman di Yehezkiel pasal 47. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Orang-orang yang berada di bawah karunia Tuhan ini, orang yang menerima air kehidupan dari roh dan pengantin perempuan, seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Merekalah yang akan memerintah sebagai raja di surga untuk selama-lamanya. Tuhan sudah menunjukkan kepada Rasul Yohanes mereka melalui Wahyu. Kalau begitu, kita harus mencari Bapa Surgawi, dan siapa lagi? Kita harus mencari Ibu Surgawi dan memiliki iman yang teguh terhadap Ibu, supaya kita semua bisa kembali ke kerajaan surga. Di dalam Yehezkiel pasal 47 ditulis
bahwa air kehidupan mengalir dari bait suci. Dan di dalam Wahyu pasal 22 ditulis bahwa air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan. Di sini tertulis bahwa air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan. Dan di Yeskiel tertulis bahwa dari bait suci. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 ditulis bahwa roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan, dan di dalam Zakaria pasal 14 tertulis bahwa air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Semua itu kelihatannya berbeda, tetapi semua itu satu dan sama. Mari kita pastikan bahwa semua firman ini artinya sama melalui Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Jadi, air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1. Artinya, itu mengalir dari Yerusalem. Di Zakaria pasal 14 tertulis pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Itulah sebabnya semua orang harus mencari ibu dan meminta air kehidupan. Air kehidupan mengalir dari ibu surgawi. Tidak ada tempat lain kecuali ibu. Apakah yang akan diberikan kepada orang yang mencari bapa dan ibu? Mereka bisa menerima air kehidupan. Menurut ayat 5, orang yang menerima air kehidupan akan memerintah sebagai raja di kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Bapa dan Ibu berjanji untuk memberikan kita Roh Kudus pada hari raya ini. Melalui hari raya ini, Kristus An Sang Hong sudah berkata dengan kuat, mengenal Tuhan adalah syarat utama menerima Roh Kudus. Ketika bertanya kepada orang dunia, apakah Anda mengenal Tuhan? Mereka yang pergi ke gereja berkata, aku mengenal Tuhan. Tetapi walaupun mereka pikir mengenal Tuhan, yang mereka kenal itu bukan Tuhan yang sesungguhnya sekarang. Mereka tidak mencari Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu dan yang mengatur kehidupan umat manusia. Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Karena tidak mencari Tuhan Elohim, mereka tidak bisa mengenal siapakah roh dan pengantin perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 22. Dan juga mereka tidak tahu dari manakah air kehidupan mengalir, walaupun Alkitab mengundang mereka datang kepada roh dan pengantin perempuan untuk mengambil air kehidupan. Kita harus pergi dan mengajari mereka semua hal ini. Jika begitu, tentang siapakah kita harus memberitakannya? Pada zaman Roh Kudus ini, roh dan pengantin perempuan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Datanglah kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi untuk menerima air kehidupan. Sion adalah tempat kediaman Bapa dan Ibu. Anda harus kembali ke Sion. Saya berharap kita semua bisa menginjil seperti ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.